Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Apa kabar para ikhwan? Sehat semuanya? Alhamdulillah, dan senantiasa semoga ditetapkan sehat walafiat dan dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, dan kemarin kita sudah sampai pada dakwah jahriyah, ya. Sekarang kita akan bahas tentang kedatangan orang-orang jahiliyah kepada Abu Thalib, ya, karena merasa sudah tidak nyaman, gitu ya. Begitu seringnya mereka mendengar ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang terkesan oleh mereka itu adalah memberikan celaan kepada sesembahan mereka. Maka untuk itu mari kita awali, ya. Sebenarnya kita berdoa itu sendiri-sendiri mestinya, tapi karena mungkin ada yang belum hafal, ya, maka saya ajak sama-sama supaya sekalian menghafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin Allahumma amin. Seperti biasa, sebelum masuki materi baru, kita sedikit aja mereview yang lalu. Ini adalah tentang marahnya kaum Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berubah sikap dari cinta menjadi benci, dari tadinya menyebut Al-Amin menjadi Majnun, ya, orang terpercaya menjadi orang gila, dari dekat menjadi jauh, para sahabat tidak sedikit yang menjadi musuh, kawan menjadi lawan, seperti halnya Abu Lahab, Abu Jahal itu jadi musuh, padahal itu pamannya sendiri. Sementara Umar dan Khalid yang musuh menjadi sahabat. Nah, kemudian dari membenarkan mereka menjadi mendustakan. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab, ketika dakwah jahriyah dimulai disampaikan oleh Rasulullah SAW di kaki Bukit Sofa, maka mereka awalnya mereka percaya karena apa yang disampaikan oleh Rasul itu pasti benar, karena tidak pernah berdusta. Tapi begitu disampaikan ke Rasulan, mereka langsung menyatakan, terutama Abu Lahab, menyatakan tabbalaka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad, alihadza jama'tana, apakah untuk ini engkau kumpulkan kami semua? Demi Lat dan Uzza, demi Lat dan Uzza, aku berani menebus, jika benar pernyataan Muhammad ini, aku berani menebus dengan seluruh hartaku. Maka turun ayat tabat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya. Kemudian dari mereka biasa memuji Rasulullah SAW berubah menjadi ejekan. Nah, ini tuh biasa diawali atau dialami oleh sebagian ustadz kita yang berdakwah di tengah masyarakat yang memang kontradiktif dengan pemahamannya selama ini, ya. Misalkan gini, di satu masyarakat biasa melakukan beberapa tradisi
tiba-tiba datang ustaz ini, lalu kemudian secara frontal misalkan menyampaikan, maka akhirnya yang terjadi resikonya diusir, dimaki-maki, bahkan tidak disapa sama sekali. Nah, itu sering terjadi. Nah, oleh itulah kenapa alasan mereka orang-orang jahiliyah dibuat demikian? Karena Rasulullah SAW mengajak musyrikin Quraisy untuk hanya menyembah kepada Allah. Ya. Kemudian mereka merasa Muhammad itu telah mencela dan menyesatkan sesembahan mereka. Nah, itu aja yang menjadikan mereka ketersinggungan luar biasa. Nah, maka turun ayat di sini dalam surah Al-An'am ayat 108, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kamu mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan mereka selain Allah. Fayasubbullaha adwam bighairi ilmin. Maka mereka akan mencela Allah ya dengan rasa permusuhan dan tanpa ilmu. Nah, ini kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Seperti itulah ya Allah menghias pada semua amalan mereka itu, amal setiap umat ini kadang merasa baik, merasa benar apa yang dilakukan oleh dirinya. Tsumma ila rabbihim, kemudian kepada Rabb mereka, marji'uhum, mereka akan dikembalikan, fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Lalu kemudian akan diberitakan, akan diterangkan, akan dijelaskan apa-apa yang telah mereka perbuat itu bahwa itu adalah keliru ya. Nah, ini disebutkan dalam tafsir Mukatsir kan kemarin sudah dijelaskan bahwa orang-orang musyrik itu merasakan kegerahan luar biasa dengan tindakan Rasulullah SAW, apalagi ketika menyebutkan bapak-bapak kamu adalah tidak tahu apa-apa, mereka tersinggung banget gitu ya. Nah, maka disinilah Allah perintahkan atau larang kepada Rasulullah SAW jangan sampai mencela atau mencaci maki Tuhan mereka. Nah, hari ini juga kalau kepada orang non-muslim kita tidak boleh mencaci maki, seperti halnya orang Nasrani menyembah Trinitas, kita maki-maki Trinitas, itu tidak boleh juga. Tapi kalau kita memberikan penjelasan bahwa Trinitas itu kelirunya begini-begini, itu sah saja. Tapi jangan dilakukan dengan caci maki atau dengan celaan. Pada orang Hindu kita mengkaji tentang Trimurti untuk supaya memberikan pencerahan pada mereka, itu sah-sah saja. Tapi hari ini yang dialami justru kadang ketika kita terbentur mengislamkan umat Islam. Maksudnya apa? Ketika umat Islam melakukan penyelewengan, melakukan penyimpangan, lalu kita mengajak mereka kembali kepada Allah dan Rasul, kembali kepada Quran dan Sunnah, maka resistensi pun tidak sedikit, luar biasa besarnya. Ya, Masya Allah. Saya masih ingat ketika saya mulai mengenal kehidupan yang lebih baik gitu ya daripada sebelumnya, bagaimana melaksanakan sunnah Rasulullah SAW yang dulu selagi kecil tidak pernah diajarkan oleh bapak itu adab, tapi tidak tahu wah itu ternyata dari dalil. Misalkan contoh makan, kalau saya misalkan makan dengan tangan kiri dilarang, harus dengan tangan kanan. Kemudian kalau makan menyisakan nasi di piring itu dilarang, harus dihabiskan. Nah, dulu tidak tahu kalau itu ternyata dalil. Ya, setelah dewasa baru belajar. Oh, ternyata dalam Kitabul Maram, dalam Kitabul Jami, Babul Adab dijelaskan bahwa para sahabat itu melakukan demikian karena diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dan seterusnya, termasuk juga kebiasaan-kebiasaan lain, termasuk dalam masalah ibadah. Dulu kan kita ikut-ikutan, ya, datang ke masjid ngikutin orang tua aja kan lagi kecil. Oh, ruku tuh begitu, sujud tuh demikian, terus ngikutin. Tapi setelah dewasa kami mikir, oh ternyata ada yang keliru. Mestinya rukuknya Rasul begini, sujudnya Rasul begini, takbirnya Rasul demikian. Setelah kita belajar, nah maka Abdullah bin Mubarak menyebutkan, saya belajar adab 30 tahun, belajar ilmu 20 tahun. Ini pentingnya belajar adab. Karena seperti kalau kita belajar ilmu tanpa adab, nanti akan sudah jadi ustadznya tidak beradab. Sudah jadi kiai tidak beradab. Bahaya itu, ya. Baik. Nah, jadi
Jadi resistensi itu akan terjadi selalu ketika kita menampilkan sesuatu yang dianggap baru padahal itu adalah lama. Seperti Rasul ngajak kepada orang-orang jahiliyah untuk menyembah kepada Allah saja dan menyuruh mereka untuk kembali pada milah Ibrahim. Maka Rasulullah SAW dianggap sebagai pembawa agama baru. Ya, kenapa? Karena lamanya ditinggalkan oleh Nabi dan Rasul. 600 tahun bayangkan. Sejak Nabi Isa diangkat oleh Allah SWT, lalu kemudian Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Rasul, kemudian menyampaikan dakwah tauhid, dakwah kepada milah Ibrahim, maka dianggaplah sebagai agama baru. Padahal yang Rasul sampaikan adalah justru mengajak mereka kembali kepada agama Ibrahim. Nah, Nabi bersabda, "Badal Islam goriban." Islam dulu datang dalam keadaan asing. Wa sayaudu goriban kama bada. Satu saat nanti akan kembali asing seperti permulaannya. Jadi ketika kita melaksanakan sesuai dengan tuntunan, akan ada resistensi, akan ada penolakan, akan ada bantahan-bantahan. Karena itu berbeda dengan kebiasaan mereka. Ya contoh kecil lah seperti sholat lapat sop gitu ya. Ini juga Masya Allah, kita kan sudah tahu, sama-sama tahu dalilnya, tapi ternyata ketika dipraktekkan tetap aja susah. Kenapa? Karena keterbiasaan kita tidak merapatkan sop ya. Padahal kurang bagaimana. Di Al-Quran itu di surat As-Saff ayat keempat, tafsirnya oleh Mukatsir disebutkan salah satu di antara manusia yang Allah ridho dan cinta pada mereka adalah orang yang merapatkan sop di dalam sholat. Kitab Riyadhus Shalihin di sini juga ada, saya lihat ada terjemahannya Riyadhus Shalihin. Silakan dibuka tentang hadis-hadis yang merapatkan sop. Itu ada 16 dalil merapatkan sop. Tapi masih juga ketika dipraktekkan, kata Imam, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Ya, malah ada yang begitu disampaikan jawab sami'na wa ata'na. Tapi tidak berbuat apa-apa. Padahal yang diperintahkan bukan menjawab sami'na wa ata'na, dipraktekkan. Ya. Artinya sami'na wa ata'na itu bukan dalam lisan, tapi dalam tindakan. Gitu. Rapat bahu, rapat kaki. Nah, ini. Jadi inilah yang terjadi ketika Rasul sampaikan akan ada resistensi. Nah, maka di sini Allah SWT melarang Nabi Muhammad SAW untuk melakukan celaan, memaki-maki. Ya, artinya berarti harus dibuat dengan bahasa sebaik mungkin. Walaupun terkadang agak sulit juga, ya, ketika kita menemukan hal yang memang ini memang pantasnya dapat celaan, tapi gimana lagi bahasanya harus dilakukan dengan bahasa sehalus mungkin. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ke-20 dan 21, itu tentang kedatangan Quraisy kepada Abu Thalib yang ketiga kalinya. Tadi kan satu kali sudah tidak berhasil, yang kedua kali juga tidak berhasil, sampai akhirnya Abu Thalib merayu kepada Rasulullah SAW, "Wahai keponakanku, cobalah itu orang-orang itu datang padaku meminta kamu supaya berhenti dari menyampaikan seruan kepada agama baru itu." Kata Rasulullah SAW, "Wahai paman, sekiranya mereka meletakkan di tangan kananku ini matahari dan di tangan kiriku ini bulan, aku tidak akan pernah berhenti menyampaikan dakwah ini sampai Allah memenangkan atau saya sebagai syahid." Masya Allah. Nah, akhirnya melihat keteguhan seperti itu, kata Abu Thalib, "Ya sudah, kalau gitu terserah kamu lah, sampaikanlah apa yang kamu ingin sampaikan. Tapi demi Allah saya tidak akan pernah menyerahkan kamu kepada mereka." Nah, ini komitmen Abu Thalib untuk tetap melindungi Nabi Muhammad SAW sampai kapanpun, gak akan pernah menyerahkan kepada Quraisy. Nah, dengan inilah maka orang-orang Quraisy akhirnya mikir, "Duh, gimana nih? Udah, kalau itu mereka kemudian berkumpul lagi, bicarakan lagi." Nah, maka kaum Quraisy akhirnya membawa seorang pemuda namanya Umarrah bin Al-Walid. Umar Al-Walid ini datang dibawa oleh mereka orang-orang Quraisy, "Wahai Abu Thalib, ini saya bawa seorang pemuda. Ya, aku bawa ini adalah untuk supaya engkau rawat, untuk menukar dengan keponakanmu, dan serahkan kepadaku keponakanmu itu
untuk aku bunuh. Ini dasar orang gila ya. Coba anaknya sendiri diserahkan kepada Abu Thalib supaya dirawat, tapi Abu Thalib supaya menyerahkan Rasulullah SAW untuk dibunuh. Akhirnya ditukar lah gitu. Emangnya hewan gitu ya. Udah kalau kamu nanti rindu atau apa, udah ini Umar bin Al-Walid inilah gantinya. Nah, sini Muhammad serahkan kepadaku. Apa Abu Thalib menjawab, alangkah buruknya permintaanmu itu. Patutkah kamu memberikan kepadaku anakmu untuk aku mendidiknya, merawatnya, tapi aku memberikan anakku untuk kamu bunuh? Tuh, Masya Allah ya. Maka dengan ungkapan seperti itu, melihat ketegasan Abu Thalib, akhirnya mereka pun pergi dengan tangan hampa, gagal ya melobi Abu Thalib. Nah, sejak ditolaknya oleh Abu Thalib itu, gangguan Quraisy makin meningkat, terutama dengan ejekan dan cemoohan saat Rasulullah SAW sholat. Ya, sikap Rasulullah SAW bagaimana menghadapi ujian dakwah ini? Pertama, sabar, ya, sabar dan tidak lekas marah. Nih luar biasa Pak. Jadi memang sabar itu pahit sabar itu, tapi buahnya manis. Ya, jadi disebutkan as-sabru nisful iman. Sabar itu setengah daripada keimanan. Maka hendaknya kita bertahan ketika menghadapi ujian, sabar di dalam taat, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi ujian. Nah, termasuk Rasulullah SAW juga sabar menghadapi ujian. Dalam hal ini tantangan dakwah itu makin berat. Setelah ditolaknya tadi, mereka meminta Muhammad diserahkan. Kemudian Nabi tetap lemah lembut dan memaafkan mereka, ya, tidak mengutuk mereka, tidak dendam kepada mereka. Ini Masya Allah luar biasa. Lalu kemudian mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah. Seperti halnya Rasul mendoakan Umar, ya, mendoakan Abu Jahal dan sebagainya. Kan doa Rasul yang terkenal itu, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan satu di antara dua tokoh ini. Yang pertama Amr bin Hisham, itu pamannya sendiri tadi yang digelari Abu Jahal. Ya, kalau orang-orang Quraisy nyebutnya Abul Hakam, bapak hukum. Tapi dalam Islam disebutnya Abu Jahal karena dia menolak kebenaran. Tapi nama aslinya Amr bin Hisham. Kemudian dan Umar bin Khattab. Jadi Rasul itu mendoakan itu dua. Kalau tidak Abu Jahal atau Amr bin Hisham, yang kedua Umar bin Khattab. Ternyata Allah menghendaki Umar bin Khattab lah yang dibuatkan hidayahnya. Kenapa? Di antaranya karena Umar bin Khattab tidak dengki. Umar bin Khattab menolak Rasul karena ketidaktahuan, ketidakpahaman. Tuh, ya. Setelah tersentuh dengan hidayah, itu dibacakannya surat Toha oleh Fatimah putrinya, adiknya, maka kemudian tersentuhlah hatinya dan datang ini kepada Rasulullah SAW menyatakan kalimat syahadat. Nah, inilah para pemuka Quraisy yang sangat memusuhi. Jadi pertama Abu Jahal tadi, Amr bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Mahzumi Al-Quraisy, itu sempat bahkan meletakkan kotoran di rumah Nabi. Bahkan pernah mencekik Nabi saat sholat kalau tidak ditolong Abu Bakar. Juga pernah Abu Jahal ini menyuruh seseorang untuk supaya meletakkan kotoran ketika Rasul sholat di depan di Masjidil Haram, ya, sempat juga seperti itu. Jadi luar biasa kebenciannya sampai seperti itu. Kemudian Abu Lahab bin Abdul Muttalib yang dibantah tadi dengan surat Al-Lahab-nya. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'id, ya, sempat mencekik Rasulullah SAW saat beliau sholat di Hijr Ismail, Hijr Ismail dekat Ka'bah, ya. Tersinggung karena jamuannya tidak dimakan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika dia menikahkan putrinya, Rasulullah SAW diundang, ya, tapi kemudian tidak mau makan makanannya. Nah, kemudian Al-As bin Wa'il As-Sami Al-Quraisy ini tidak percaya karena adanya hidup setelah mati. Ini berarti paham komunis termasuk. Ya, jadi zaman Nabi pun sudah ada seperti itu. Al-Aswad bin Abdul Yaqut Al-Zuhri Al-Quraisy itu sering sekali menghina Nabi dan para sahabat, apalagi kalau sahabat datang caci maki luar biasa. Termasuk juga Al-Walid bin Mughirah, ya, Al-Aswad bin Abdul Muttalib, ya. Nah, seorang tokoh Quraisy yang sempat membenarkan Al-Qur'an. Tetapi kemudian setelah dipengaruhi, ditakut-takuti oleh
Abu Jahal dan kawan-kawan gitu ya, orang tokoh-tokoh Quraisy, udah Walid, itu yang disampaikan Muhammad itu adalah itu sihir. Kata Al-Walid, demi Allah saya tahu tentang sihir, itu bukan sihir. Itu syair, demi Allah saya pun lebih tahu dari kalian dari masalah syair, itu bukan syair. Nah ini kalau kamu Walid, kalau kamu ceritakan itu semua di depan kaummu, mereka akan meninggalkanmu. Nah dengan ungkapan itu barulah teruji. Walid tuh mikir, waduh gimana nanti kalau saya jadi diasingkan, saya tidak lagi dihormati, saya tidak lagi disegani, saya tidak lagi ditaati oleh kaumnya. Waduh, takut kehilangan umat, akhirnya berbaliklah, dan itu diabadikan dalam surah Al-Mudassir. Innahu faqar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbar wa istakbar faqala in hadza illa sihru yusar in hadza illa qaulul bashar. Tuh dipikir-pikir terus sampai akhirnya merengut, pokoknya bingung luar biasa. Tapi pada akhirnya setan masuk terus memperkuat keyakinannya bahwa Muhammad itu adalah syair dan sihir, bukan ucapan, bukan wahyu yang diwahyukan. Maka bukan in hadza illa qaulul bashar. Ini bukan apa-apa. Ini adalah ucapan biasa saja. Ini syair dan sihir. Nah, berubahlah yang tadinya sudah mau beriman tidak jadi. Ya. Nah, maka kondisi ini akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi reaksi tersebut. Antara lain dalam surah Al-Alaq, ya, Allah berfirman, "Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah." Ya. Ingatlah, kalau ia tidak berhenti, ya, tidak berhenti, artinya tidak berhenti mencegah Nabi tadi melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya, mengejek, mengolok-olok Nabi sampai melempari dengan kotoran dan sebagainya. Kalau mereka tidak berhenti, lanas fa'ambin nasiyah, maka kami akan mencabut ubun-ubun mereka. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Gitu. Jadi mencabut ubun-ubun maksudnya dijambak gitu ya, akan dijambak karena mereka mendustakan dan telah berbuat dosa. Faliyat unadiyah, biarkan mereka memanggil kelompoknya, bukan golongannya. Sanat Zabaniyah, kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu malaikat penjaga neraka, ya. Nah, maka ayat ini disunahkan kalau kita baca setelah Alaq, begitu baca la wasjud waqtarib, ya. Sujudlah dan dekatkan diri kepada Allah. Sunnahnya baca sujud tilawah. Jadi kalau misalkan itu kalau sholat tergantung imam, ya. Kalau imam baca, imam sujud, kita sujud. Tapi kalau imam baca tapi tidak sujud, kita tidak boleh sujud sendirian. Gitu. Tapi kalau di luar sholat, seperti misalkan saya baca surat Al-Alaq, gitu saya baca, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, para ikhwan mendengar, lalu kemudian sujud tilawah. Boleh, walaupun saya tidak sujud. Itu bedanya ya. Jadi kalau dalam sholat harus ikut imam. Tapi kalau di luar sholat boleh tidak ikut yang bacanya. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan hiburan. Udah, jangan khawatir ya Muhammad, bahwasanya kami akan membalas segala tindakan mereka. Itu. Nah, kemudian di surah awal-awal itu, pada surat Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudassir, itu semua ada ungkapan yang senada. Dalam surat Al-Qalam disebutkan, fazarni wa may yukadzibu bihadzal hadis. Ya, serahkanlah kepadaku, biarkan itu urusanku. Wa may yukadzibu bihadzal hadis, orang yang mendustakan terhadap perkataan ini, maksudnya kepada Al-Qur'an. Orang yang mendustakan Al-Qur'an, mendustakan wahyu Allah ini, sanastadrijuhum, kami akan menyiksa mereka, ya. Kami akan menghukum mereka min haitsu la yahtasib, min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak ketahui. Ya. Dia akan datang secara spontan, tiba-tiba. Di sini kalimat sanastadrijuhum, akan menghukum mereka. Mana kalimat istidraj? Sering pernah dengar ya? Pernah dengar nggak istidraj? Apa? Pemizan istidraj apa?
Pernah dengar? Ya, istidraj itu kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang atau suatu kaum di saat orang tersebut atau kaum tersebut durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati. Kalau di dalam Al-Qur'an peristiwa istidraj itu ada di surat Al-An'am ayat ke-44. Nah, kemudian Nabi menyebutkan itulah istidraj. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Jadi ketika mereka lupa akan peringatan Allah, padahal Allah berikan kenikmatan kepada mereka, mereka lupa akan peringatan Allah. Maka falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka kami akan membuka pintu-pintu kesenangan pada mereka. Mendadak pangkatnya naik, dagangnya menjadi laris, ya, hasil panen jadi banyak. Pokoknya berbagai macam kenikmatan dunia Allah berikan. Padahal dia sedang durhaka kepada Allah. Bahwa istidraj itulah istidraj. Hatta idza farihu, sampai dia merasakan bangga dirinya. Nah, tuh, saya tidak kayak kamu sampai jidat hitam sujud, ngapain kayak gituan katanya. Tidak sering ke masjid juga seperti kamu, tidak juga rajin ngaji. Buktinya hidup saya senang, ya, usaha saya sukses. Nah, ini hati-hati, ya. Inilah orang yang disebutkan diberikan istidraj. Kalau istilah Sunda namanya panyungkun, ya, istidraj itu. Kalau istilah Jawa dilulu, ya, diberikan tapi tidak diridhoi. Nah, ujungnya apa? Hatta idza farihu bima utu akhadhahum baghtatan. Maka kemudian tiba-tiba datanglah kepada mereka itu siksa yang tidak disangka-sangka. Faizahum mublisun, maka jadilah mereka orang-orang yang berputus asa. Saya masih teringat ketika tsunami Aceh. Itu kan secara tiba-tiba. Ya, kurang lebih sekitar jam 7.25 pagi hari Ahad tanggal 26 Desember itu dahsyat sekali. Ya, dengan 3 kali gelombang tsunami sampai luluh lantah dengan kecepatan 800 km per jam. Mengerikan luar biasa. Sampai 210.000 manusia terhempas dengan gelombang tsunami tadi. Nah, beberapa orang sampai kepada saya cerita, Ustaz, saya ini sekarang bingung. Kenapa? Itu sekarang saya tinggal di bedeng. Padahal saya ini punya rumah, punya gedung, punya mobil, dan itu sudah bertahun-tahun kami kumpulkan. Sekarang suami terbawa tsunami, saya tinggal ini dengan anak saya, ya laki-laki ya. Yang lain anaknya sudah dihanyutkan oleh suami. Terus saya tanya, jadi saya sekarang tidak punya apa-apa, katanya. Hidup susah, apa adanya, cuman minta belas kasihan aja. Saya bilang, ibu masih sholat? Oh, masih. Alhamdulillah. Ibu beriman kepada Allah? Iya, beriman. Nah, itulah harta yang paling berharga yang ibu masih miliki. Ya. Berdoa saja kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang menimpaku dan gantilah dengan yang lebih baik. Itu saja kita berdoa kepada Allah. Insya Allah Allah akan ganti yang lebih baik apa yang sudah luput dari tangan ibu. Nah, terus sementara ibu sekarang masih punya harta yang paling berharga, ibu masih beriman kepada Allah dan ibu masih mendirikan sholat. Karena tidak sedikit, Pak, yang akhirnya mereka jadi tidak sholat, bahkan ada yang gantung diri. Beberapa kali itu kejadian, ya, orang gantung diri di tempat pengungsian karena putus asa dengan apa yang telah diterimanya, musibah yang begitu besar. Nah, ini jadi ini adalah merupakan bagian daripada istidraj tadi. Ya, lupa ketika dia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak makin dekat kepada Allah, maka hati-hati, itu bisa jadi istidraj. Jadi semestinya kita harus tambah ketakwaan kepada Allah ketika Allah tambahkan dunianya. Ya. Maka saya pernah juga cerita di sini, filsafat ember. Saya diundang oleh seorang pengusaha properti untuk meresmikan perusahaan dan memberikan nama perusahaan itu di Jakarta. Nah, terus udah gitu saya diminta untuk tausiah. Saya tausiah.
Saya sampaikan tentang filsafat ember. Apa maksudnya? Kalau kita diberi, ketika kita membawa ember, nih, tangan kanan kita membawa ember, isi air. Ya, semakin air itu banyak, maka akan semakin berat ke kanan. Maka otomatis bagian kiri harus menyeimbangkan. Ya enggak? Coba kalau kita misalkan bawa ember di tangan kiri atau di tangan kanan, lalu kemudian yang sebelahnya tidak menyeimbangkan, otomatis akan tersungkur. Saya bilang, artinya apa? Kalau kita diberikan harta, diberikan kenikmatan dunia, tidak makin dekat kepada Allah, hati-hati, itu alamat kita akan tersungkur. Nah, singkat cerita, beberapa bulan kemudian, mungkin kurang lebih sekitar 10 bulan kemudian, ia ngundang lagi ke saya, ngisi kajian lagi di rumahnya. Kalau tadi di perusahaannya, tapi tiba-tiba sebelum itu saya sampaikan, Ustaz, betul ya filsafat ember itu. Loh, kok tiba-tiba bilang begitu? Apa maksudnya? Dulu Ustaz sampaikan begini-gini, saya itu waktu itu terus mendapatkan banyak sekali omset, banyak sekali orderan, dan saya mendapatkan berlipat daripada kebiasaan yang saya dapatkan. Tapi saya tidak menambah infak saya tidak menambah zakat saya. Akhirnya dalam sekejap saya pernah kehilangan 450 juta. Ya, 450 juta termasuk transaksi. Jadi dia punya klien, punya teman gitu ya, kerjasama. Kemudian satu saat sistemnya itu pinjam mobil katanya. Akhirnya apa? Si mobilnya dibawa kabur, surat-suratnya pun dibawa kabur. Yang nilainya kurang lebih 450 juta. Hanya dalam waktu hitungan beberapa hari ketemu orang itu. Oh, Masya Allah. Nah itulah jadi contoh, saya jadi sadar. Nah sejak itu alhamdulillah jadi baik. Pokoknya begitu tambah rizki, dia tambah infaknya, tambah zakatnya gitu ya. Nah oke. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Muzammil ada kalimat fadzanni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Fadzarni, biarlah urusanku. Artinya kita tidak usah pusing mikiran orang yang tidak beriman, mikiran orang yang susah diarahkan. Ya, sudah pokoknya kita sampaikan. Wa ma'al rasul ilal balagul mubin. Tidak ada kewajiban Rasul kecuali menyampaikan dengan jelas. Ya, seperti halnya kita mengajak orang lain, udah sampaikan aja. Apa yang kamu tahu sampaikan. Enggak boleh disembunyikan. Adapun nanti reaksinya serahkan semuanya kepada Allah. Fadzarni, biarlah urusanku. Wal mukadzibina, orang-orang yang mendustakan. Uli ni'mati, yang Allah berikan kemampuan, berbagai macam nikmat, pemilik nikmat yaitu. Wa mahilhum qalila, biarkanlah sampai pada satu saat nanti dia akan merasakan penyesalan luar biasa. Nah, kemudian dalam surah Al-Mudaththir juga kalimat dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarlah urusanku yang aku menciptakan sendiri. Allah menciptakan manusia tidak minta bantuan pada siapapun. Allah menciptakan Fir'aun, menciptakan Namrud, tidak minta bantuan pada siapapun. Maka biarlah urusanku. Artinya kita tidak perlu bersedih hati dengan kondisi mereka. Nah, inilah para ikhwan, mari kita siapkan hati kita dengan sepenuh hati ya, dengan penuh keikhlasan mohon pertolongan Allah agar kita siap menyambut kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada kita, dan siap menghadapi berbagai macam tantangan ujian ketika kita melaksanakan kebenaran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mungkin ada yang menanyakan, kami persilakan. Masih ada waktu kan? Ya. Ada? Ya, silakan, Pak. Sikap Nabi setelah di bawah itu, slide sebelumnya. Surat mana? Slide sebelumnya. Sebelumnya lagi. Nah ini kan sabar dan tidak keras marah, malu dan malu. Tapi saya pernah dengar Nabi pernah lagi sholat di timpa sama kotor, ya, sampai datang partikel gitu. Ya. Setelah dibersihkan, Nabi berdoa. Ya. Ya Allah, ini urusannya ini disebutkan namanya kan. Terus Abdullah bin Mas'ud bilang, saya melihat orang-orang itu di ibadah. Ya. Artinya kan nggak selalu sikap seperti ini kan. Maksudnya ada orang-orang tertentu yang kita juga sikapnya beda. Ya. Ya.
Jadi maksudnya apakah Nabi ketika mendapatkan cacian, makian atau bahkan tindakan seperti itu selamanya bersikap baik gitu ya? Tentu tidak. Memang ada saat-saat tertentu di mana Nabi seperti halnya ketika setelah Hudaybiyah, Nabi menyuruh seorang sahabat mengirim surat ke Raja Farsi. Begitu Raja Farsi lihat ajakan pada Islam, maka dirobek-robek suratnya. Lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, robeklah kerajaan Parsi seperti telah merobek surat. Nah, itu artinya jadi tidak selamanya. Maksud di sini sabar kan bukan berarti statis, Termasuk tadi, ya orang-orang yang pernah menyimpan kotoran tadi, memang betul pada saat perang Badar itu jadi mereka mati, tewas, terbunuh. Banyak sekali yang telah melakukan celaan kepada Nabi pada saat perang Badar terbunuh mereka. Jadi itu ya. Nah, baik demikian kita skors dulu untuk adzan Isya. Persilakan. Alhamdulillah. Allahumma rabbal alamin ya, jadi memang yang melakukan tindakan tadi itu ada 3 orang sebenarnya. Termasuk tadi Amr bin Hisham dan Umayyah, juga ada satu lagi yang akan pulang ke Madinah. Itu jadi mereka telah melakukan tindakan yang tidak sepantasnya ya, melempari kotoran kambing kepada Rasulullah di saat Rasul beribadah kepada Allah. Jadi Allah menghukum mereka saat perang Badar. Baik, ada lagi? Silakan. Oh, ada lagi. Itu hikmahnya apa Ustaz? Gimana Pak? Hikmahnya apa yang bisa kita dapat? Kenapa Abu Thalib tidak sampai jadi muslim? Hikmahnya? Hikmahnya apa yang bisa kita ambil? Ibrohnya apa yang Abu Thalib kenapa tidak sampai jadi muslim? Yang mana? Yang Abu Jahal tadi? Abu Thalib. Oh, Abu Thalib. Oh, gitu. Posisi Abu Thalib melindungi Rasulullah SAW gitu. Iya kan, dia sudah membantu Rasulullah Iya. sampai meninggal. Ya, pertama memang secara dohir ini artinya bahwa akan selalu ada dalam perjalanan dakwah, dalam perjalanan berjuang dalam Islam itu orang-orang yang tidak mengikuti, artinya bukan seorang Muslim tapi membantu. Termasuk mungkin para ikhwan ada yang kenal dengan seorang Yahudi yang juga pernah membantu Islam, ya, namanya siapa? Lupa kemarin. Itu adalah dia yang kata Rasul, dia sebaik-baik orang Yahudi. Dia tidak setuju dengan sikap orang Yahudi. Dia justru membantu kaum muslimin. Nah, kemudian Nabi juga pernah menyampaikan bahwa Islam ini akan dikuatkan oleh orang yang fasik. Jadi orang fasik tapi menguatkan Islam, bagi dirinya tidak ada manfaat, tapi bagi Islam ada manfaatnya. Nah, di dalam pandangan sejarah seperti itu. Termasuk juga akan ada orang-orang yang melindungi para tentara Allah ini, tapi dia sendiri tidak mendapatkan kebaikan. Nah, hikmah lain oleh Abu Thalib adalah diringankan siksanya karena atas doa Rasulullah SAW. Ya, jadi sekalipun Abu Thalib itu tidak masuk Islam, itu menurut pemahaman Ahlussunnah, ya. Kalau orang Syiah meyakini dia Islam gitu. Kalau kita sebagai Ahlussunnah tidak meyakini karena tidak ada fakta sejarah Abu Thalib menyatakan 2 kalimat syahadat. Tetapi Rasulullah berdoa kepada Allah agar meringankan siksaan pada Abu Thalib. Itu. Jadi tetap akan terus berulang pada sampai kapanpun akan terjadi seperti itu. Akan ada orang-orang yang mendukung tapi tidak ikut gitu ya, tidak ikut bergabung. Akan ada seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Masih ada waktu. Ya, silakan Bang Mijan.
Ya. Syiah itu ada 22 sekte. Ya. Syiah itu 22 sekte. Jadi ada Syiah Imamiyah, Syiah Gulah, Rafidhah, dan Nusairyah dan lain-lain. Itu adalah Syiah yang ekstrim, sampai tingkat menuhankan Ali, mengutuskan Ali, dan bahkan sampai menuhankan Ali. Ada Syiah yang hampir mirip dengan Ahlus Sunnah, itu namanya Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini termasuk yang As-Sun'ani. As-Sun'ani tahu yang menulis kitab Subul Salam, Syarah Bulughul Maram, itu As-Sun'ani. Itu Syiah Zaidiyah. Ya. Daripada Son'a. Son'a itu adalah tempat kota tempat di Yaman, yaitu Yaman Selatan. Yang pernah saya belajar di situ, di Yaman Selatan. Nah, jadi ketika saya di Yaman, saya ketemu hampir tiap hari ketemu sama Syiah Zaidiyah itu. Jadi saya datang ke masjid-masjid, misalkan nanti sholat duhur di Anu, nanti sholat asar di Anu, saya pindah sengaja masjidnya. Untuk apa? Untuk mengetahui yang ternyata Syiah Zaidiyah banyak di Yaman. Tapi setelah terjadi kerusuhan tahun 2010, saya kan 2009 di Yaman. 2009 saya pulang, lalu kemudian saya minta ke istri itu, "Dek, kita gimana kalau hijrah aja ke Yaman dah? Enak loh," gitu. Saya bilang enak di Yaman tuh. Di Yaman tuh tidak ada muslimah yang tidak pakai jilbab. Semua bahkan pakai cadar. Kalau ada muslimah yang tidak pakai cadar, itu bisa dipastikan bukan orang Yaman. Ya, mesti kalau tidak Palestina, Indonesia atau Malaysia. Kalau ada muslimat perempuan tidak begitu keluar rumah tidak pakai jilbab, dipastikan di sana kalau tidak Yahudi, Nasrani. Di sono, kalau di Indonesia kan tidak begitu. Ya. Nah, terus saya tidak pernah melihat ada orang pacaran. Sempat misalkan itu kok ada pemuda sama pemudi bareng-bareng. Ternyata itu lagi pacaran sesudah akad. Jadi mereka biasa gitu, akad dulu, lalu kemudian pacaran, sekian bulan kemudian baru resepsi. Begitu. Itu biasa mereka begitu tradisi. Ketika pernikahan pun dipisah. Satu gedung laki-laki, satu gedung perempuan. Begitu. Nah, Syiah Zaidiyah pernah ngobrol dengan saya. Saya tanya begini, bagaimana menurut Anda tentang Abu Bakar dan Umar? Kata dia gini, ya Abu Bakar dan Umar ya khalifah, dua khalifah pertama dalam Islam. Tapi sebenarnya yang paling berhak itulah Ali bin Abi Thalib. Nah, itu Syiah Zaidiyah, ya. Sedang kalau kita nanya kepada Syiah Imamiyah, Rafidhah atau Gulah, dia akan berkata kafirun, katanya, dua orang kafir Abu Bakar dan Umar itu. Oh, begitu ya. Jadi hampir sebagian besar sahabat dikafirkan oleh orang Syiah pada umumnya. Hanya Syiah Zaidiyah yang tidak melakukan hal itu. Al-Houthi itu mana? Kenapa? Sekarang kan di Yaman kan Al-Houthi. Nah, ketika sudah itu tahun 2010-nya ya, datanglah Houthi. Houthi ini sebenarnya awalnya ada orang-orang dari Yaman. Nanti Yaman kemudian ada Syiah yang lain juga. Dia kemudian belajar di Iran, ya, di kuliah di Iran. Pulang dari sana membawa pengaruh. Nah, termasuk tadi dari suku Houthi, ya. Dan itu yang kemudian akhirnya sampai mengkudeta pemerintahan Yaman. Sekarang dikuasai oleh Houthi. Nah, Syiah Zaidiyah kasihan betul, ya, kasihan. Jadi setelah mereka berkuasa, ini banyak sekali orang Syiah Zaidiyah yang akhirnya bergabung dengan Houthi. Ada juga yang tidak bergabung, dibunuh. Itu fakta, Pak. Saya setelah pulang itu kan masih banyak teman-teman yang di sana, ya, melaporkan ada teman yang terhambat untuk pulang karena dia berada di suku jauh dari tempat dia tinggal asalnya, terasing. Termasuk Dr. Syekh Mahmud Muhammad Syihab yang mungkin pernah dengar, ya, pernah ke Indonesia beberapa kali. Nah, itu juga sampai di Eden, dia terasing di Eden karena dikejar-kejar mau dibunuh, ya, demikian. Jadi sekarang Syiah Houthi itu termasuk bagian daripada orang-orang yang tidak sama, artinya masuk dalam kategori 21 sekte tadi. Gimana, Pak? Yaitu Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah. Jadi Syiah Imamiyah itu termasuk Syiah yang ekstrim, ya, yang menggunakan takiyahnya itu luar biasa. Jadi kalau ketika bergabung dengan kaum muslimin, ya, dengan Ahlus Sunnah, dia seperti Ahlus Sunnah. Kalau sholat ikut sholat,
ya. Kalaupun misalkan orang Syiah kan tidak sedekat irsal ya. Walaupun di kalangan Ahlussunnah juga ada yang irsal, seperti dari madhab Maliki ada yang irsal. Tapi mereka gitu, tidak ada ucapan amin. Ya. Nah, itu mereka kadang-kadang mengikuti bagaimana ramainya gitu. Nah, itulah ya, di Indonesia banyak Syiah Imamiyah yang pusatnya di Iran itu, ya. Kalau Syiah Nusairiyah itu seperti di Suriah. Bashar Asad itu Syiah Nusairiyah yang sampai mengkultuskan bahkan menuhankan Ali. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tadi yang tadi kata Ustaz ada kafir yang menolak Muslim walaupun dia tetap kafir. Sekarang fenomenanya masih kayak gitu Ustaz. Karena ada yang partai tertentu bukan pesantren atau mana gitu itu dianggap sama kayak yang ada di situ Ustaz. Yang masjid yang mana? Kita tahu lah yang ketua partai yang nyumbang masjid ke pesantren gitu. Padahal dia kan kafir kan. Oh iya. Itu sama kayak hadis yang tadi Ustaz bilang. Ya. Memang harus selektif ya. Kalau seperti itu. Caranya kita tahu dia benar-benar batu atau emang cuma pencitraan. Gimana Pak? Pak Mizan, apa maksudnya? Maksudnya kalau orang non Muslim atau karena udah partai dia kan mencari masa, nyumbang masjid, nyumbang macam-macam. Kalau orang Muslim dan sebagainya, hukumnya gimana? Apakah sama dengan yang tadi? Orang Yahudi yang menyumbangkan tadi. Oh gitu. Ya, tentu dalam ini ya seperti halnya kalau untuk masjid ada dasarnya Pak. Di Al-Quran kalimat kan usis ala taqwa. Tidak boleh sembarangan kalau untuk masjid, ya, nggak boleh asal-asalan gitu. Umum aja, dia bisa juga ke pesantren, pesantren ke pondok mana gitu, dia bantu. Ya, ya memang itu kita harus paham. Ini ada misi apa tidak, gitu. Dan itu jarang sekali yang memberi makan gratis itu jarang, gitu. Mesti ada ujung-ujungnya, ya. Termasuk tadi di Indonesia sendiri kan mereka sudah mentargetkan, pokoknya 50 tahun Indonesia jadi Kristen. Nah, seperti itu banyak. Dan itu saya punya banyak fakta gitu bahwa mereka melakukan seperti itu untuk kristenisasi. Salah satunya diantaranya gitu. Jadi kita harus hati-hati kalau ada yang memberikan sumbangan yang dia notabene bukan seorang Muslim, ya kita harus hati-hati. Bahkan Muslim pun harus hati-hati juga, ya harus hati-hati juga. Nah ini siapa nih? Apakah dia itu apa pahamnya? Bisa aja misalkan orang paham liberal misalkan ya, atau paham yang apa istilahnya yang tidak meyakini bahwa kewajiban sholat saat ini. Mungkin juga ada seperti itu. Tapi kemudian dia yang penting diterima dulu, kasih sumbangan itu teman-teman. Akhirnya sudah itu sedikit-sedikit dirusak pemahaman kita. Nah itu jadi tetap ya ribat itu atau hati-hati berjaga-jaga harus tetap dilakukan. Dia ada cukup baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan para ikhwan tidak merasa puas ya, sehingga tidak berhenti untuk terus melakukan kajian. Walaupun mari kita akhiri majelis ini dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.